师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi师兄师姐. Mari kita sama-sama berdoa demi kedamaian dunia. Mari kita sama-sama bersikap anjali. Kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga dunia terbebas dari bencana, masyarakat harmonis. Dunia terbebas dari bencana, masyarakat harmonis. Cảm ơn Sang dan Kaiser, cảm ơn Sư Chị Karlina yang sudah membacakan Gata Pelimpahan Jasa, dan juga cảm ơn kepada seluruh tim Sifasyang, baik itu host, penerjemah, intisari, kosakata, kuis, dan lain-lain. Cảm ơn kepada Sư Chị yang telah hadir. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Sư Chị ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya dengan Husni dan saya ditemani oleh Lina Sece. Oke, selamat pagi. Di Sifasyang ini silakan Lina Sece untuk menyapa. Oke,
Kangen Suci Rusni. Selamat pagi Susung Suci. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya hari ini mendapatkan ladang berkah untuk membawakan materi Supa Siang hari ini dengan Rusni Suci. Oke, kalau gitu saya mulai dulu ya Suci. Silakan Suci. Oke, saya akan memulai dahulu ya Susung Suci. Kita tema hari ini dari Sutra Teratai, jasa kebajikan dan turut bersukacita. Di episode 1627, mengingat orang-orang sudah tua dan lemah, membimbing mereka dengan ajaran Buddha. Oke, next Suci. Oke. Saya akan membacakan catatan tangan ya. Mengingat orang-orang sudah tua dan lemah, membimbing mereka dengan ajaran Buddha. Catatan tangan, dalam usia tua, semangat dan tenaga perlahan-lahan melemah. 5 agregat mengalami perubahan terus-menerus dan tak berhenti-hentinya menjadi tua, sakit, dan merosot kondisinya. Bentuk suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan bentuk-bentuk pikiran. 6 kesan indera ini dan 6 kesadaran darinya dapat mengkondisikan 12 sebab musabab. Nidana, bentuk siklus yang berulang-ulang sehingga sifat sejati menjadi merosot dan lemah. 6 akar indera, 6 kesan indera, dan 6 kesadaran. Esensi karakteristiknya semakin tua dan lemah. Wabah penyakit, wabah kelaparan, dan lainnya adalah gejala kemerosotan, di mana alam manusia dilanda semakin banyak bencana dan penderitaan. Susung Suci, di catatan tangan ini ada dibahas tentang 12 sebab musabab atau nidana ya. Jadi 12 sebab musabab itu kalau di bahasa Palinya itu paticca samuppada dan 12 nidana ya. Itu kemunculan. Ketergantungan adalah prinsip dari kemunculan sesuatu yang tergantung pada keberadaan sesuatu yang lainnya. Jadi sebab paticca samuppada atau kemunculan ketergantungan merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam agama Buddha. Jadi yang Arya Sariputta juga pernah menyampaikan bahwa Sang Buddha mengatakan betapa pentingnya paticca samuppada. Ia yang melihat paticca samuppada juga melihat dharma. Ia yang melihat dharma juga melihat paticca samuppada. Paticca samuppada yang berarti ketergantungan atau bergantungan, dan kata atau yang diterjemahkan sebagai hukum sebab musabab yang bergantungan. Dan prinsip atau hukum dari paticca samuppada secara sederhana kalimatnya adalah dengan adanya ini maka ada itu. Dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan terhentinya ini maka terhentinya itu. Salah satu contohnya dari prinsip ini adalah bergeraknya daun karena adanya angin. Ya, dan kalau ketika tidak ada angin, maka tidak ada daun pun tidak bergerak. Nah, di sini juga ada 12 nidana atau 12 sebab musabab. Saya akan bacakan ya Susung Suci. Dengan menganalisis di dalam kehidupan sesuatu makhluk khususnya manusia, hukum atau prinsip paticca samuppada bekerja dalam 12 penyebab yang saling bergantungan. Ke-12 penyebab ini merupakan sebuah rangkaian yang menghasilkan kelahiran kembali dan duka atau penderitaan. Ke-12 nidana ini yaitu 1. Dengan adanya ketidaktahuan atau kebodohan batin, maka muncullah bentuk-bentuk perbuatan atau karma atau kehendak. Dengan adanya bentuk-bentuk perbuatan atau karma atau kehendak, maka muncullah kesadaran. Yang ketiga, dengan adanya kesadaran, maka muncullah batin dan jasmani. Yang keempat, dengan adanya batin dan jasmani, maka muncullah 6 landasan indera. Yang kelima, dengan adanya 6 landasan indera, maka muncullah kontak.
Yang keenam, dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Dengan yang ketujuh, dengan adanya perasaan, maka muncullah kehausan atau ketagihan. Yang kedelapan, dengan adanya kehausan atau ketagihan, maka muncullah kemelekatan. Yang kesembilan, dengan adanya kemelekatan, maka muncullah menjadi ada. Yang kesepuluh, dengan adanya menjadi ada, maka muncullah kelahiran kembali. Yang kesebelas, dengan adanya kelahiran, maka muncullah penuaan dan kematian. Yang ke-12, penuaan dan kematian, keluh kesah, sakit, dan sebagainya merupakan akibat dari adanya kelahiran kembali. Dengan terhentinya dan tidak munculnya satu penyebab, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan batin, maka terhenti dan tidak muncul pula sebab musabab yang mengikutinya. Dengan terhentinya awija atau ketidaktahuan atau kebodohan, maka tidak akan muncul sangkara. Nah, ini tentang 12 sebab musabab. Saya lanjutkan dengan poin pertama. Silakan Suce. Saya akan bacakan poin pertama. Waktu benar-benar tidak menunggu siapapun. Detik demi detik, hari demi hari terus berlalu tanpa henti. Pada diri manusia, yang tersisa hanyalah jejak penuaan. Energi secara bertahap melemah. Dengan cara ini menjadi tua, sakit, dan merosot kondisinya. Ini adalah hukum alam. Walaupun ketika fase penuaan telah dimulai dan tidak dapat dihindari, dengan cara apapun, kita harus dengan segera sebelum menjadi tua. Segera melakukan nilai dari di hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita setiap hari berada dalam 5 agregat. Mengalami perubahan terus-menerus dan tidak henti-hentinya. Rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Kita tidak lain adalah 5 akar indera. Dan 5 kesadaran bersentuhan dengan 5 objek indera. Dan bersentuhan lagi dengan 5 kondisi lingkungan. Ini semua adalah bagian dari 5 dari agregat dari wujud. Oke. 5 agregat ini kan meliputi adanya rupa, perasaan, persepsi, dorongan karma, dan kesadaran. Dan 5 agregat ini itu bagaikan pencuri ya. Ini saya kutip dari ceramah Master dari Sanubari Teduh. Jadi Master mengatakan 5 agregat ini bagaikan pencuri di dalam hidup kita. Contohnya rupa. Ada kalanya kita terbuai dengan rupa yang di luar. Selain godaan rupa, ada kalanya tubuh kita juga terbuai oleh kenikmatan duniawi dan perhiasan lainnya. Demi mengejar kenikmatan duniawi, manusia banyak menciptakan karma buruk dan hidup bermalas-malasan. Karena takut lelah, praktisi berpikir untuk menikmati kenyamanan dan bermalas-malasan sehingga membiarkan waktu berlalu sia-sia. Inilah agregat rupa. Rupa dan tubuh ini menyebabkan timbulnya banyaknya noda batin. Umat perumah tangga dan orang-orang yang tidak melatih diri juga tak henti-hentinya mengejar kenikmatan duniawi. Perasaan juga membuat manusia bersikap perhitungan. Manusia tidak pernah menyadari bahwa perasaan telah mendorong mereka menciptakan banyak karma ringan dan banyak melakukan kekeliruan kecil. Akumulasi kekeliruan ringan akan menjadi banyak. Jadi, tabiat buruk yang tidak dirubah akan menjadi salah satu pencuri. Baik umat perumah tangga maupun praktisi. Semuanya memiliki tabiat buruk kecil yang membuat mereka mudah melakukan kekeliruan. Kita mungkin berpikir, tidak ada salahnya jika tabiat kecil tak dirubah. Tidak dirubah, maka akan menjadi kesalahan besar. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sangat berhati-hati. Tabiat buruk kecil yang sulit dirubah dapat menimbulkan dorongan karma. Dorongan karma sangat halus, berproses di dalam tubuh. Dalam tabiat buruk kita, dan segala kondisi luar, semua itu termasuk di dalam dorongan karma.
rupa, perasaan, persepsi, dan dorongan karma. Semuanya berpulang pada kesadaran. Jadi, apa yang diciptakan oleh kesadaran kita, semua hasil perbuatan kita akan tersimpan di dalam kesadaran. Dengan membawa kesadaran ini, kita terlahir di kehidupan mendatang. Segala sesuatu tak dapat dibawa serta. Hanya karma yang akan terus mengikuti. Semua perbuatan kita yang didorong 5 agregat akan tersimpan di dalam kesadaran. Kita harus bertanggung jawab atasnya. Begitu bertanggung jawab, maka tiada habisnya kita tidak bisa menghindari dari tanggung jawab kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin kita dapat menghindari tanggung jawab di dunia ini. Akan tetapi, semakin lama karma buruk yang terakumulasi pun semakin banyak. Berhubung sudah terlahir dengan borok, maka kita harus segera mengobatinya. Jika lukanya bernanah, maka kita harus segera menjalankan operasi untuk mengeluarkan nanahnya dan melakukan sterilisasi. Jika kita berusaha menutupinya, maka semakin lama akan semakin membusuk dan berbau tak sedap. Akibat boroknya akan semakin besar. Setelah melakukan sesuatu kesalahan, jika kita tidak mengatakannya, tidak bertobat dan tidak mengubah tabiat buruk, maka kekeliruan kecil pun bisa menjadi kesalahan besar. Saat terluka, kita harus segera mengobatinya. Jadi, jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera bertobat dan mengubah tabiat buruk. Setelah bertobat, janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama. Dan jika tidak, maka tabiat buruk dan kesalahan kecil itu akan semakin lama semakin besar. Karena kita manusia yang belum mencapai kesucian, tidak mungkin terbebas dari kesalahan. Mampu memperbaiki diri setelah menyadari kesalahan merupakan sebuah kebaikan besar. Bertobat berarti memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan. Jika tidak bertobat, kekeliruan kecil akan mudah terpupuk menjadi kesalahan besar. Oke, saya cukup sampai di sini. Silakan Suci Rusni lanjutkan. Nomor 2, 6 kesan indera dan 6 kesadaran ini demikian mengkondisikan bentuk, suara, berbauan, rasa, sentuhan, dan bentuk-bentuk pikiran. Mengkondisikan ke dalam kehidupan kita. Dalam siklus perputaran di 6 alam kehidupan, kita selalu tidak bisa menghayati dan memahami bagaimana 6 kesan indera dan 6 kesadaran yang dapat mengkondisikan 12 sebab musabab atau nidana. Kita selalu menciptakan kegelapan batin. Kegelapan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Kesadaran mengkondisikan batin jasmani. Batin jasmani mengkondisikan 6 landasan indria, dan seterusnya. Hingga menjadi wujud dan berinteraksi dengan dunia ini. Interaksi ini dan perasaan ini menyebabkan nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Demikian terus-menerus mengalami kerisauan dan ketidaktahuan. Terus membentuk siklus dan terus terakumulasi, pada akhirnya diakumulasikan hingga menyebabkan karma kolektif semua makhluk. Ya, proses alami ya. Tadi yang di awal bahwasanya kita lahir, tua, sakit, mati tidak bisa kita hindari ya. Setiap orang pasti mengalaminya. Biar bagaimanapun kemajuan teknologi secanggih apapun, kita tidak bisa untuk menolaknya ya. Jadi bagaimanapun orang kecanggihan sekarang yang tadinya orang sudah bisa umur 70-80 dibuat sampai seumur kayak 30-an, tapi tetap tidak akan bisa menolak ya. Tetap kematian tetap akan ada. Jadi tadi Master juga mengatakan bahwasanya hukum alam itu kita tetap bagaimanapun kemajuan itu kita tetap tidak bisa kita tolak ya. Ya. Ini 6 landasan indera bersentuhan dengan 5 objek indera dan timbullah kesadaran. Terciptalah karma baik atau karma buruk.
kemudian kita disimpan dalam kesadaran yang ke-8. Dari sanalah kita terbentuk, akan dilahirkan di alam mana. Tiada henti dan terus berputar. Tadi yang 12 ninada sempat disinggung oleh Rina Secek ya. Dan di bagian ini juga ada mengatakan ya, bahwasannya 12 nidana ini atau 12 musabab itu semuanya berawal dari kegelapan batin kita ya. Kegelapan batin membentuk kita punya karma-karma. Karma-karma membuat kita ada kesadaran. Kesadaran menciptakan badan jasmani. Setelah itu ada 6 landasan indria. Terciptalah sentuhan. Sentuhan membuat ada perasaan. Perasaan membuat nafsu, keinginan, dan terciptalah kemelekatan atau ikatan. Proses pencermaan, kelahiran, usia tua, dan kematian. Terus berputar ya. Jadi kita yang hanya bisa memutuskan dengan apa? Dengan kegelapan batin kita. Makanya kalau kita mau memutuskan rantai siklus ini, yang harus kita putuskan itu di bagian mana? Di bagian dari kegelapan batin kita. Karena kegelapan batin kita lah menciptakan banyak karma-karma buruk ya. Kita semuanya awalnya kan sebetulnya bagaikan cermin ya. Jernih cuma karena banyak terkontaminasi dengan dunia luar, membuat kegelapan batin kita yang semakin tebal. Makanya kita juga sampai tidak bisa kita menentukan kita akan terlahir di alam mana. Karena kegelapan batin lah yang membuat kita tercipta banyak karma-karma buruk. Jadi kita sekarang ini sudah tahu dan kita sudah sadar, kita baik-baik kita memanfaatkan ya kesempatan dan jalinan jodoh yang kita punya ini untuk baik-baik kita belajar di Buddha Dharma. Kita semua di sini sangat beruntung ya, bisa sama-sama hadir dan belajar Buddha Dharma. Biarpun kita sama-sama di dunia suci, tapi ada kalanya kalau memang tidak ada jodoh untuk dengan Buddha Dharma, kita tetap tidak bisa mendengarnya ya. Seperti yang pernah dikatakan bahwasannya di zaman Sang Buddha aja, tidak semua orang juga berkesempatan ya, hanya sepertiga saja ya yang bisa ada kesempatan. Karma kolektif itu kadang kita kalau dipikirkan lagi ya, karma kolektif pasti pikirannya adalah karma kolektif yang tidak baik ya. Tapi kalau karma kolektif, namanya karma itu kan ada yang karma baik dan juga ada yang karma tidak baik ya. Jadi kalau yang bencana itu ya karma kolektifnya yang tidak baik. Tapi kalau yang kayak kita contoh sama-sama berada di suci dan melakukan kebaikan itu juga karma kolektif yang baik ya. Yang mungkin yang ini yang saya pikir ya, karena kita semuanya ada di sini juga karena kita sama-sama ada jalinan jodoh yang sama-sama ada saling hubungan. Makanya kita bisa hadir. Oke, selanjutnya next. Silakan Lina Suce. Oke, saya lanjutkan ke poin ketiga. Setiap orang pada hakikatnya memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut terus-menerus terkubur oleh ketidaktahuan. Ketika menyangkut hal-hal yang jelas, yang jelas-jelas tidak mereka ketahui, mereka tidak hanya tidak ingin memahaminya, tetapi bahkan menyebarkan kesalahpahaman kepada orang lain. Apa yang tidak benar menjadi rumor dan fitnah, dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Ini mengaburkan batas antara baik dan jahat. Dari sini, makhluk hidup menciptakan karma kolektif. Mereka tidak pernah lepas dari 6 akar indera, 6 kesan indera, dan 6 kesadaran. Esensi karakteristiknya semakin tua dan lemah. 6 akar indera, 6 kesan indera, dan 6 kesadaran ini memiliki bentuk dan rupa. 6 akar adalah mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Objek indera mengacu pada lingkungan. Segala sesuatu yang dapat kita lihat. Kesadaran mengacu pada bagian
bagaimana kesadaran kita membedakan antara berbagai hal. Jika kita tidak membuat perbedaan ini, kita mencampur yang benar dan yang salah, maka kita akan menyanyiakan kehidupan baik kita di sini. Ini tidak membawa manfaat apapun bagi dunia. Kita hanya menyebarkan rumor dan ketidaktahuan. Akibatnya, di antara orang-orang di masyarakat akan banyak orang berperilaku yang menyimpang, di mana alam manusia dilanda semakin banyak bencana dan penderitaan. Nah, di slide ini juga dikatakan kita hakikatnya sudah memiliki kebijaksanaan. Cuma kebijaksanaan kita itu terkubur oleh ketidaktahuan kita ya, Susung Sujeman. Dan sekarang yang di slide ini juga dikatakan kita juga sering gitu yang menyangkut yang jelas-jelas kita nggak tahu, tapi kita kadang-kadang sok tahu gitu kan, seperti kita mendengar kabar berita apa, terus kita merasa lebih tahu daripada orang yang bersangkutan gitu. Kadang-kadang sekarang kan banyak ya di sosial media gitu ya, Susung Sujeman, saling bersautan di sana kan, saling membicarakan keburukan orang lain, sementara dia belum tahu kebenarannya. Dan di zaman sekarang hal itu sudah sering bisa kita lihat ya di media sosial ya, seperti Instagram lah segala macam, itu sekarang udah banyak. Nah, di sini kalau dipikir-pikir hal yang kayak gitu sebenarnya sangat tidak baik ya, Susung Sujeman. Sebenarnya seperti yang dikatakan di slide ini, kita hanya menyanyiakan kehidupan kita, dan kita juga melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu kan, sangat merugikan diri kita sendiri. Jadi akan lebih baiknya, seperti saya pernah baca dari Master pernah mengatakan, gosip atau rumor itu hanya akan berhenti di orang yang memiliki kebijaksanaan. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dia akan bantu menyebarkannya, bahkan mungkin tambah tangan, tambah kaki ya, Susung Sujeman. Dan di slide ini juga ada mengatakan tentang kehidupan manusia itu tidak terlepas dari 6 indera. Ini disebut 6 pintu. 5 indera ini memiliki landasan sensitivitas terhadap objek masing-masing. Seperti sensitivitas mata bertemu dengan objek berbentuk atau warna. 2, sensitivitas telinga bertemu dengan objek suara. Yang ketiga, sensitivitas hidung bertemu dengan aroma atau bau. Yang keempat, sensitivitas lidah bertemu dengan objek rasa. Yang kelima, sensitivitas tubuh bertemu dengan objek sentuhan. Jadi ketika masing-masing landasan atau sensitivitas indera tersebut bertemu dengan objeknya masing-masing, mengirimi kesan ke dalam batin, maka timbullah perasaan yang berujung pada rasa suka, rasa tidak suka, atau netral. Dari mata melihat, maka akan timbul perasaan. Bisa perasaan senang, perasaan tidak senang, ataupun biasa-biasa saja, netral. Ketika perasaan tersebut muncul, maka timbullah karma atau perbuatan. Kalau perasaan senangnya baik, berarti timbul karma baik. Kalau perasaan yang timbul itu yang tidak baik, maka yang muncul adalah karma buruk. Ternyata perasaan senang ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, silakan lanjutkan lagi seterusnya. Ya, kan? Ya, naskah sutra. Lalu berpikir demikian, aku telah memberikan kepada para makhluk benda-benda menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi para makhluk ini semuanya telah menjadi tua, berusia 80 tahun lebih. Dengan rambut putih dan wajah keriput, ajal mereka pun tidak lama lagi. Penjelasannya kita nanti lihat di berikutnya. Next. Poin 4. Sang Buddha mengatakan bahwa dia telah berada di dunia sepanjang hidupnya demi satu tujuan utama datang ke dunia. Beliau mengajar sesuai dengan akar kapasitas makhluk hidup. Terus-menerus hingga 42 tahun kemudian, Sang Buddha merespon semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dia sudah memberikan kepada mereka sesuai dengan keinginan mereka.
Namun, akan tetapi, para makhluk ini semuanya telah menjadi tua. Berapa lama waktu yang tersisa buat mereka? Ini yang disesalkan oleh Sang Buddha. Maka hal ini muncul dalam pikiran Buddha. Lalu berpikir demikian. Di dalam Sutra Teratai yang diajarkannya, dia mulai merasa sangat khawatir karena sudah tidak sempat lagi. Apa yang sudah dia ajarkan sebelumnya masih hanya memperkenalkan ajaran Buddha. Apakah semua orang benar-benar sudah menerimanya? Apakah saya masih perlu berdiam di dunia ini? Bila dibutuhkan, saya dapat berdiam hingga 1 kalpa lagi. Namun semua orang berdiam diri, artinya ini sudah saatnya bagi dia untuk memasuki parinirvana. Dengan prinsip yang sama, bila dia tidak dibutuhkan, maka terus berdiam adalah tiada gunanya. Ya. Buddha mengajarkan sesuai dengan kapasitas para makhluknya. Dalam Sutra Teratai, Buddha sudah menggunakan perumpamaan dengan rumah terbakar ya, yang dengan 3 kereta untuk memanggil anak-anaknya keluar dari rumah. Anak-anak di sini maksudnya para makhluk ya, untuk keluar dari rumah yang rumah terbakar yang berbahaya ya. Jadi ada dikasih perumpamaan kereta rusa, kambing, dan kereta lembu ya. Jadi di luar rumah itu Buddha masih menyediakan segala segala sesuatu berdasarkan kebutuhan para makhluk ya, benda-benda yang menyenangkan mereka. Artinya Buddha menyesuaikan dengan kapasitas semua orang. Para makhluk di sini telah menjadi tua, berusia 80 tahun lebih. Maksudnya 80 tahun ini melambangkan 8 kesadarannya. Ada orang yang peka dan bisa menerima ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan terlepas dari kesadaran ke-8 ini. Segala yang kita alami terkait dengan 6 akal, 6 objek, 6 kesadaran, semuanya kembali pada gudang kesadaran ke-8 ini. Apabila niat pikiran kita menyimpang sedikit saja, menyimpang akan menyebabkan bertumbuh lahir di alam manapun kita juga tidak tahu ya. Jadi Sang Buddha selama 42 tahun ini mengajar mengikuti kapasitas para makhluk. Sekarang langsung memasuki ajaran kendaraan tunggal, bukan lagi 3 kendaraan, karena Sang Buddha merasa waktu sudah tidak banyak lagi. Makanya harus cepat-cepat memasuki ajaran agung kendaraan besar. Sangat disayangkan ya, Sang Buddha waktu mengatakan bahwasanya beliau sudah tidak lama lagi di dunia. Padahal kalau memang waktu itu kalau ada yang mengajukan bahwasannya minta Sang Buddha untuk tetap ada di dunia, mungkin Sang Buddha bisa 1 kalpa ya. Mungkin kita juga punya kesempatan untuk ketemu ya dengan Sang Buddha. Cuma dikarenakan karma kolektif kita yang para makhluk ini yang sangat berat ya. Makanya kita nggak punya kesempatan untuk ketemu Sang Buddha. Ya, harapan kita juga kalau suatu saat kita di kelahiran yang apa, mungkin akan ketemu Buddha yang manapun ya. Jadi Buddha akan ada lagi di dunia kalau memang sudah tidak ada Buddha Dharma lagi ya. Semoga kita di kehidupan berikutnya di antara kita semua sini ada kesempatan untuk bertemu dengan Buddha. Harapan mendasar dari Buddha juga semua orang dapat bersungguh hati untuk menerima ajarannya. Jadi kita sekarang ini, biarpun Buddha sudah tidak ada, sangat bersyukur kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan Buddha Dharma ya, biarpun tidak langsung ketemu dengan Buddha. Kanan ya. Oke, untuk next, silakan Hina Suce. Oh ya, Naskah Sutra ya. Aku sekarang harus menggunakan ajaran untuk membimbing mereka. Ia segera mengumpulkan para makhluk ini, membabarkan dan menyebarkan Dharma kepada mereka,
membimbing dan menjelaskan ajaran untuk memberikan manfaat dan sukacita kepada mereka. Berpikir hendak menggunakan ajaran Buddha untuk membimbing mereka mengumpulkan para makhluk. Orang-orang yang menerima pemberian pada masa mendatang, Dharma ini harus disebarluaskan, memaklumkan dan menyebarkan ajaran, menggunakan Dharma untuk mengajar dan membimbing mereka, memberi manfaat supaya mereka bersuka cita. Maksudnya mengumpulkan semua orang di sini adalah membabakan ajaran kendaraan besar, mengharapkan kepada semua orang bisa memilih ajaran kendaraan besar yang membawa manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua makhluk. Dan memberi pesan kepada kita semua yang mendengar di sini di persamuan ini, untuk kemudian hari perlu menerima Dharma dan juga berkelanjutan untuk membabarkan dan menyebarluaskan Dharma kepada semua makhluk untuk membawa manfaat dan sukacita Dharma dan berkesinambungan. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda ya. Pesan terakhir dari Buddha yang mengharapkan kita untuk belajar di ajaran Bodhisattva atau ajaran kendaraan besar. Dan mengharapkan kita semuanya menggenggam waktu dan lebih bersungguh hati. Kan? Ini tadi kayaknya poin nomor berapa ya, ada terlewat Yang nomor 5 kayaknya terlewat sih. Terlewat itu coba host ya. Lina sih mungkin bisa di poin 5. Oke, saya lanjutkan ke poin 5. Buddha hanya berharap orang-orang bisa memahaminya. Bagaimana berjalan di jalan ini? Karena jalan telah dibentangkan, maka menjalankan atau tidak tergantung pada setiap orang. Apakah bersedia berjalan di jalan ini sesuai aturan? Beliau memberikan begitu banyak ajaran kepada setiap orang agar setiap orang menerimanya sesuai dengan keinginan mereka. Selama sesuai dengan kemampuan mereka, mereka dapat menerima ajaran-ajaran ini dan menerapkannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk hidup telah tercakup dalam ajaran-ajaran. Ini semua adalah ajaran Dharma. Akan tetapi, karena makhluk ini semuanya telah menjadi tua, baik dalam 8 kesadaran mereka atau dalam bentuk fisik mereka. Semuanya telah menjadi tua dan lemah. Jadi kapasitas mereka untuk menerima telah melemah dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Tanda kemerosotan telah muncul dan ajal akan segera tiba. Karena waktu sudah hampir habis. Walaupun pada akhirnya Buddha membabarkan Sutra Maha Parinibbana setelah membabarkan Sutra Teratai. Semakin ditekankan bagaimana kita harus menghargai waktu. Shushung Sujie, setiap ceramah master selalu mengingatkan kita ya, untuk kita menghargai waktu. Lai Puji. Jadi master juga berharap kita selalu menghargai waktu kita dan menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, Nah, jadi tujuan mulia Sang Buddha datang ke dunia karena Buddha menyadari bahwa terdapat banyak penderitaan di dunia ini. Ada banyak penderitaan yang tidak bisa dilenyapkan ataupun diatasi. Setiap orang mengalami penderitaan di dunia yang kekeruhannya semakin lama semakin tebal. Di sini juga ada tentang kesadaran ya. Jadi kesadaran itu adalah reaksi atau respon dari salah satu indera kita terhadap objek-objek yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kita manusia itu kenapa dikatakan kita mempunyai kualitas yang unggul ya. Makhluk yang mempunyai kualitas unggul karena sebenarnya di dalam batin kita itu kita mempunyai kebijaksanaan, kesadaran, kita mempunyai perhatian. Cuman karena tertutup oleh ketidaktahuan ya. Jadi kesadaran kita itu, perhatian kita itu, kebijaksanaan kita itu tidak muncul ke permukaan. Contohnya sebenarnya kita kan mempunyai perhatian, kesadaran. Salah satunya pada saat
kita ngambil air panas tuh, atau kondisi kita di dalam yang bahaya gitu, pastikan kesadaran kita muncul, perhatian kita muncul. Nah, itu semuanya itu kebijaksanaan kita muncul. Jadi kadang-kadang hal itu muncul pada saat-saat yang genting aja. Kalau pada saat-saat tidak genting, mungkin perhatian kita, konsentrasi kita itu nggak muncul. Jadi di sini juga ada 8 rangkaian kesadaran. Di sini juga ada dikatakan ya 8 rangkaian kesadaran ya. Nah, di 8 rangkaian kesadaran itu ada rangkaian kesadaran yang belum suci dan 1 kesadaran yang telah bebas noda. 5 kesadaran yang berhubungan dengan panca indera. Kesadaran visual itu yang mentalnya tergantung pada mata. Terus ada kesadaran pendengaran tergantung dari telinga, kesadaran penciuman tergantung dari hidung, dan kesadaran pengecapan tergantung dari lidah. 5 kesadaran sentuhan tergantung pada tubuh, kulit. 5 tingkatan kesadaran adalah indera tubuh. Ini adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Tergantung pada kekuatan masukan ke indera-indera ini yang akan memiliki kesadaran-kesadaran yang berbeda pada waktu yang berbeda. Ada kesadaran yang ke-6 itu ada kesadaran pusat indera ya, pusat indera yaitu kesadaran pikiran, pembentuk gagasan, pemikiran. Tingkat ke-6 kesadaran pikiran adalah lapisan yang mengintegrasikan dan memproses informasi dari berbagai indera menjadi satu kesatuan yang toleran ya. Tingkat ini sesuai erat dengan konsep barat ya, yang pikiran bagi kebanyakan orang. Jadi ada 6 tingkatan kesadaran. Yang pertama ini adalah tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus ada kesadaran yang ke-7, kesadaran pusat, yakni berpikir, berkehendak, berego, beraku. Tingkat ke-7 kehidupan batin ini adalah tingkat kesadaran pertama yang tampak di dalam dan fokus keluar, ke arah luar. Tingkat ke-7 berkaitan dengan rasa diri dan kemampuan untuk membedakan antara yang subjek, objek, yang baik, jahat. Dan di sini juga ada kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 itu adalah kesadaran gudang idealisis. Yakni gudang kesadaran merupakan sumber dari segenap perwujudan. Kesadaran ini berkolerasi dengan apa yang disebut dengan biasa psikolog itu modern sekarang ini mengatakan kesadaran akal bawah sadar kita gitu kan. Dan di level ini tersimpan semua kebaikan dan perbuatan jahat serta semua pengalaman masa lampau dan masa kini. Tidak seperti kesadaran ke-7 ya, yang tingkat ke-7, kesadaran yang pertama yang dihancurkan setelah kematian. Jadi kalau kesadaran ke-7 itu setelah kita mati, itu kesadaran ke-7 itu bisa dihancurkan dan jadi ini juga disebut kalau yang kesadaran ke-8 ini dia bisa bertahan melewati kematian. Ini disebut gudang kesadaran yang tidak pernah hilang kesadarannya sejak tiada awal dicengkram oleh tabiat emosi bagaikan air terjun yang mengalir terus senantiasa mengapung, bergerak mengikuti angin kondisi. Ditambah lagi senantiasa memunculkan ombak kesadaran yang tidak berakhir. Nah, ini kesadaran kan di sini dikatakan ada 8 kesadaran. Nah, di sini saya kemarin lihat di ini ada kesadaran yang ke-9 sebenarnya. Tapi kesadaran yang ke-9 itu adalah kesadaran yang bebas noda atau kesadaran yang murni. Kesadaran ini muncul yang mampu melihat sebagaimana adanya. Nah, ini adalah kesadaran yang disebut kesadaran murni, itu
ada, jadi sejati ya, kesadaran yang ini adalah diri abadi yang sejati, tidak ada selaras dengan kehidupan itu sendiri. Tingkat kesadaran ini sangat kuat dan dicapai dengan mencapai pencerahan. Nah, seperti Sang Buddha ya sudah mencapai pencerahan ya. Jadi udah pada tahapan kesadaran yang bebas noda atau kesadaran murni. Sementara kita makhluk awam itu kan mungkin baru tingkatan yang ke-7 ya. Jadi ini adalah ada 8 rangkaian kesadaran yang belum suci. Nah, cukup sampai di sini Suci ya. Ya, Kanen ya, Lina Suce. Ini mengenai kesadaran itu saya ada diagramnya, nanti saya mungkin akan sebar ya ke Sri Haryati ya untuk ditampilkan, mungkin Susun Suce kalau yang berminat bisa disimpan. Nah, ini sekarang ini kita akan langsung masuk sesi sharing dulu ya. Kita akan undang Pipi yang Suce ya, Lina Suce ya. Iya. Sesi sharing aja karena tadi kan dari host ada kelewat ya, jadi nggak apa-apa kita langsung masuk sesi sharing. Silakan Pipi yang Suce. 上人开始，感恩师兄师姐，感恩Lina dan Juniati师姐。Sutra. Lalu berpikir demikian. Aku telah memberikan kepada para makhluk benda-benda menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi para makhluk ini semuanya telah menjadi tua, berusia 80 tahun lebih, dengan rambut putih dan wajah keriput. Ajal mereka pun tidak lama lagi. Jadi dikatakan bahwa Buddha mengajarkan ajaran Buddha itu sesuai dengan kapasitas para makhluk, yaitu dengan 3 kendaraan selama 42 tahun. Kemudian Buddha berubah dan langsung memasuki ajaran kendaraan besar. Setelah anak-anak keluar dari rumah yang terbakar, inilah perumpamaannya. Dan juga Buddha memberitahu agar semua orang mengendarai kereta lembu besar dengan dekorasi di dalamnya yang sangat indah. Dan Buddha memberikan benda-benda menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi para makhluk ini semuanya telah tua. Untuk mendapatkan dharma sejati atau harta pusaka ini, orang-orang ini telah tua, tenaga fisik telah melemah, dan Buddha sangat sesalkan karena waktunya tersisa tidak lama lagi. Dan Buddha pun berpikir, yaitu tadi dikatakan bahwa lalu berpikir demikian. Jadi Buddha sebetulnya Buddha dapat berdiam hingga 1 kalpa lagi. Namun semua orang berdiam diri. Sehingga Buddha pun memutuskan ini sudah saatnya bagi Buddha memasuki parinirvana. Dan berpikir kalau mereka sudah usul, harus dibimbing dengan ajaran Buddha agar setiap orang bisa memperoleh buah pencerahan. Dan juga sesuai dengan apa yang membuat mereka bahagia, ini pun diberikan. Artinya, pemberi dharma dan penerima dharma semuanya telah lanjut usia dan lemah. Dan tanda kemerosokan telah muncul dan ajal akan segera tiba. Naskah sutra yang kedua. Aku sekarang harus menggunakan ajaran Buddha untuk membimbing mereka. Dan juga ia segera mengumpulkan para makhluk ini, membabarkan dan menyebarkan dharma kepada mereka, membimbing dan menjelaskan ajaran untuk memberikan manfaat dan sukacita pada mereka. Berpikir untuk hendak menggunakan ajaran Buddha untuk membimbing mereka, yaitu kepada orang-orang yang menerima
dan memaklumkan dan menyebarkan ajaran ini menggunakan Dharma untuk mengajar dan membimbing mereka dan memberi manfaat supaya mereka semua bersukacita. Jadi kita dalam menapaki jalan Bodhi yang agung dan lurus ini, kita setelah mendengarkan Dharma, kita harus bisa mempraktekkan dengan tindakan nyata. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Phi Phi Liang sư姐. Ya, cảm ơn ya. Cảm ơn Phi Liang sư姐. Lina sư姐mau tambahin untuk Phi Liang sư姐. Tadi sharing dari Phi Phi Liang sư姐sangat bagus ya. Sebenarnya Dharma yang kita pelajari emang kita harus kita praktekkan. Kalau tidak praktekkan itu sama juga nggak ada manfaatnya. Kalau kita praktekkan, setidaknya kita juga bisa menerima, kita akan mendapatkan dari hasil praktek kita. Jadi kehidupan ini emang nggak mudah ya, Sisyung Sije. Makanya dikatakan penderitaan ya, hidup itu adalah penderitaan. Kita akan mengalami sakit, tua, dan mati. Itu hal hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Akan lebih baik kalau di kehidupan ini, karena kita sudah berjodoh dan bisa mengenal ajaran Sang Buddha, akan lebih baik lagi kalau bisa kita praktekkan. Jadi bukan hanya kita hanya tahu aja cukup, tapi kalau tidak dipraktekkan, manfaat itu tidak bisa kita rasakan. Itu sih menurut pandangan saya sih Sisyong Sejemen. Nah, silakan Suje Rusni lanjutkan. Ya, benar Sece. Ya, kita sudah tahu, sekedar tahu kalau taunya cuma di mulut, tapi tidak kita praktikkan, wujudkan dalam tindakan nyata itu sama saja ya. Jadi seperti ilmu yang kita dapat, tapi kita tidak pergunakan, sangat disayangkan nanti. Nah, ini saya ada diagram untuk 8 kesadaran ya. Jadi kesadaran yang 1 sampai ke 6 itu di permukaan ya, yang aktivitas saat kita hidup ya. Jadi kalau yang kesadaran ke-7 dan ke-8 itu yang alam saat kita meninggal ya, yang kita akan terlahir di mana itu yang menentukan di kesadaran ke-7 dan ke-8 ya. Jadi kalau si Sisyong Sije merasa sangat bermanfaat ini, mungkin ini bisa di screenshot untuk disimpan ya. Kita tidak ada yang bisa kita bawa pergi ya. Kita datang tidak bawa apapun, pergi juga tidak bisa bawa apapun. Yang bisa kita bawa hanyalah karma kita. Makanya di saat sekarang ini kita baik-baik memanfaatkan kesempatan untuk menjalin jodoh baik dan menciptakan karma baik. Jangan lagi kita perburuk dengan bertambahnya karma buruk ya. Jadi inti ajaran Buddha ya, kita kalau memang kita tidak bisa sanggup memahami terlalu dalam ajaran Buddha Dharma, yang paling utama adalah kita melakukan kebaikannya, kebajikan, dan kalau memang bisa kita tambahkan dengan sucikan hati dan pikiran kita. Oke, Nina, Suje mau tambahkan? Sudah cukup Suje? Sudah cukup ya. Kita ini di antara Sisyong Suje, apakah ada yang mau sharing lagi? Oh ya, Gunawati Suje ya. Silakan Suje. Selamat pagi Rusni dan Lina Suje. Kanen Sangren Kaise. Selamat pagi Sisyong Sejemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Ya tadi kita sudah sama-sama menyimak ya. Tadi juga ada poin ya, dikatakan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana ya. 4 kebenaran mulia dan 12 nidana ya. Nah, itu sudah sangat jelas ya tadi dijelaskan oleh moderator kita ya Lina Suje. Di dalam 4 kebenaran mulia itu ya, itu seperti yang kita ketahui ya, ada 8 penderitaan ya. Lahir, tua, sakit, mati, meninggal ya. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci ya. Kemudian tidak tercapai apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan atau yang kita harapkan. Kemudian 5 agregat ya, tadi juga sudah sangat jelas ya tentang 5 agregat.
Nah, dari 5 agregat itu ya Master menitik beratkan ya kepada itu 5 agregat itu kan kita melihat dari rupa ya. Rupa itu ya ada dari mata, dari telinga, dari lidah ya. Nah tadi Mister ya selalu mengatakan kenapa sih kita nggak mau makan sayur, makan buah ya, apa kacang-kacangan ya, itu kan nutrisi yang sehat ya. Jadi ya itu berkali-kali ya, berulang terus ya, menghimbau kepada kita ya semua mitra bajik ya, pasti saya yakin ya mitra bajik sudah ini ya, cuma Master tidak lelah-lelahnya, tidak bosan-bosannya ya, selalu menghimbau ya, kita makan sayur, makan buah, makan kacang-kacangan ya, itu sangat bernutrisi karena dari lidah ya, dari mulut ya, dengan nafsu keinginan sesaat ya, kita itu apa yang telah masuk itulah adalah kebencian dan dendam ya dari seekor hewan-hewan ya yang telah masuk ke dalam tubuh kita ya. Sangat mengenaskan ya kalau kita mendengar, aduh Master begitu belas asinya ya, sangat tidak tega ya melihat penderitaan makhluk lain ya, ya entah itu manusia, binatang ya, karena di ruang angkasa ini ya kita di waktu dan ruang yang sama ya bersama manusia ya, kita pasti kan berhadapannya dengan itu ya, dengan manusia, dengan hewan ya. Nah itulah ya, jadi selalu mengajak, menghimbau ya, apa nggak perlu makan hewani ya, dari sayur dan buah dan kacang-kacangan aja sudah mengandung banyak nutrisi ya. Kemudian juga menghimbau juga tentang pelestarian lingkungan ya. Di situ dari kemasan ya, memang ya kita makhluk awam kadang-kadang padahal makanan itu misalnya nilai jualnya 1.000 ya untuk orang yang biasa-biasa saja, karena dia kurang kreativitas ya, kurang mempercantik barang kemasannya ya, polos-polos saja. Tapi bagi orang yang luar biasa ya, itu makanan yang dengan nilai gizi yang sama tapi dikemas dengan begitu cantik dan indah, dengan nilai jual yang begitu mahalnya luar biasa ya, itu memang kita juga tahu ya. Nah makanya dikatakan yang kaya makin kaya. Nah itu dari kemasan itu ya, padahal kemasan itu akhirnya terbuang ke bumi ya. Nah itulah yang membuat bumi kita ini ya semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun ya, itu semakin sakit ya. Karena apa? Ya itulah ya nafsu-nafsu keinginan kita. Kita ingin barang-barang yang dikemas itu tambah cantik, tambah bagus, daya belinya tambah banyak ya. Itulah jadi bagaimana ya kita ini semua bisa menyadarinya ya. Ya dimulai dari diri kita sendiri masing-masing ya. Cobalah pola pikir kita rubah ya, nggak usah memikirkan hal-hal yang indah-indah ya, yang bagus-bagus, tapi akan menyakiti bumi ya, karena itu nantinya akan menjadi sampah ya. Kita melihat memang pada saat kita memberikan ke seseorang, misalnya anak kita atau cucu kita ulang tahun, wah saya mau kasih ini yang bagus nih, orang lain padahal rasa sama ya, cuman kemasan ya. Nah itulah yang akhirnya ya membuat bumi kita ini ya semakin sakit ya, semakin tidak sehat. Itulah karena ulah manusia ya ulah saya ya. Makanya semakin banyak mendengar ya, kita memahami, kita mau mempraktekannya. Nah itu ya, semoga ya kalau kita mau merubahnya, mau tersadarkannya,
dengan jiwa kebijaksanaan kita yang semakin bertumbuh dan berkembang ya, kita akan menciptakan tanah suci ya, karena dari ulah manusia dulu ya kita ciptakan supaya bumi ini jadi bisa lestari ya, tidak penyakitnya tidak semakin mendalam ya, karena ulah dari yaitu karma kolektif kita juga ya, karma kolektif dan karma individu ya. Itu saja ya, Tusni dan Lina Seceh, karena waktu juga sudah mau masuk di kuis ya, saya mengejar kesempatan ya, sangat disayangkan ingin mendengarkan sharing ya, tapi sayang ya waktunya berlalu begitu saja. Kangen ya Rusni dan Lina Seceh, kangen Sesiung Secemen. Ya, kan ya, Gunawati Seceh ya, benar ya. Kita ya sekarang ini karena mau menarik perhatian dari konsumen, banyak dikemasan dengan kemasan yang cantik-cantik, yang membuat orang lebih tertarik. Dan kita juga jangan hanya memikirkan sesuatu itu dengan nilai yang mahal, itu artinya berarti barangnya itu bagus ya, belum tentu ya. Kita harus pikirkan apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Dan kalau memang bisa, kalau yang di depo yang masih ada yang bisa kita manfaatkan, daripada kita beli baru, mendingan kita beli di depo dengan kita sumbangkan lagi uangnya, dan kita bisa manfaatkan barang yang masih bisa layak pakai ya. Jadi kan makanya itu, kalau di antara kita sekarang ini yang di Ceci ya, banyak juga ya Sisung Sece yang sudah mengerti ya. Jadi bisa memanfaatkan barang yang ada di depo untuk kita pergunakan kembali. Kan ya. Lina Sece mau tambahkan? Oke, kan Seceh. Emang sih ya, zaman sekarang yang paling penting kemasan ya, bukan kandungan gizinya ya. Ya inilah kemajuan zaman yang kadang-kadang bikin di matanya bagus, kelihatan bagus, tapi kadang-kadang kita nggak memperhatikan kandungan gizinya. Kalau zaman dulu kan kita kalau beli apa-apa, dibungkusnya pakai daun aja udah cukup. Zaman sekarang kadang-kadang kotaknya, kemasannya bahkan mungkin lebih mahal daripada isinya ya. Jadi emang harus diperhatikan ya. Jadi mahal itu bukan berarti sehat, mahal itu bukan berarti bagus, tapi nggak semuanya seperti itu juga sih. Ada yang mahal tapi emang kualitasnya bagus. Jadi tergantung kita memilah-milihnya aja ya sistem Jeman. Oke, gimana sih Cek? Kita mau lanjut the sharing atau kuis? Kita langsung ke kuis saja ya, karena Oke. waktu. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa ya, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Kan kita langsung lanjut. Di Oke, bawah ini, saya bacakan ya Cek ya. dulu boleh, nggak apa-apa. Ini kuis yang pertama. Di bawah ini adalah 5 agregat kecuali A. Persepsi, B. Kesadaran, C. Jiwa, D. Dorongan pikiran, E. Perasaan. Silakan si Xiong Si Jie menjawab. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Dan di bawah ini adalah 5 agregat kecuali jawaban yang benarnya adalah C. Jiwa. Silakan Si Rusni. Ya, nomor 2. Apa yang terjadi di Filipina pada tahun 2018? A. Tanah longsor. B. Topan banjir. C. Tsunami. D. Gunung meletus. E. Hutan kebakaran. Tadi sempat Master sudah sebutin ya, kalau misalnya Sisung Suce yang mengikuti pasti bisa jawab semuanya ya. Semuanya pada menyimak ya. Oke, sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah topan banjir. Silakan Suce, Lina. Oke, untuk yang kuis ketiga, di negara mana terjadi wabah kelaparan? A. Di Afghanistan, B. Di Pakistan, C. Di Taiwan, D.
D. Di Zimbabwe, E. India. Silakan Sisyong Suje menjawab. Oke, kita close ya. Dan jawaban yang benar adalah D. Zimbabwe. Silakan Si Rusni. Isilah titik-titik di bawah ini, serta gajah, kuda, kereta, istana, dan pavilion yang terbuat dari titik-titik. Dermawan besar ini berdana seperti ini selama 80 tahun penuh. A. 3 Ratna Manikam. B. 4 Ratna Manikam. C. 5 Ratna Manikam. D. 6 Ratna Manikam. E. 7 Ratna Manikam. Silakan Susun Suce menjawabnya. Ya, kita lihat sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah E. 7 Ratna Manikam ya. Oke, untuk kuis selanjutnya, siapakah yang bertanya kepada muridnya? Saya menggunakan seumur hidup saya untuk mengajar dan menulis, dan kalian semua berada di sekeliling saya. Apakah kalian dapat memahami bahwa Dharma ini harus diwariskan? A. Master Seng Yen, B. Master Ingsun, C. Master Zizi, D. Master Hao Tao, E. Master Xing Yin. Dan silakan Sisyong Suje menjawab. Dan kita close ya. Jawaban yang benar adalah C. Master Zizi. Soal nomor 6. Berapa umur Buddha saat beliau membabakan Sutra Teratai? A. 70 tahun, B. 72 tahun, C. 74 tahun, D. 76 tahun, E. 78 tahun. Silakan Sisyong Suce jawab. Rata-rata jawabannya benar ya. Ini sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah B. 72 tahun. Oke. Kanan ya, Sisyong Suce yang sudah partisipasi. Lina Suce, kita sambil menunggu apakah kita undang Sisyong Suce untuk sharing dulu ya. Sambil menunggu pemenang. Lina Suce mau tambahkan sambil menunggu sharing. Oke, udah ada tuh C Ya. yang mau sharing. Oke, ini dengan siapa nih? Henny Haba ya? Iya, Suci. Oke, silakan Suci. Terus nih kita sama-sama atas pembabaran Dharma Master. Suara saya jelas ya? Jelas Oke, Suce. jelas. Oke. Nah, tadi ada slide berapa ya? 2 atau 3 atau 1 ya? Saya lupa awal-awal. Itu ada kalimat setiap orang itu pada hakikatnya memiliki kebijaksanaan ya. Kadang kita berpikir kita semua itu ada kebijaksanaan. Kita bisa lihat dari mana? Dari kita tahu bahwa setiap orang, bahkan setiap makhluk itu ada hakikat kebudayaan. Dan apa yang terjadi ya? Yang menjadi benar atau tidak benar, jadi rumor atau fitnah ya, yang menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu. Nah, di masyarakat, di dunia maya, di tengah keluarga besar, di dalam keluarga sendiri, dan karena kita dicuci, di komunitas, di keluarga besar suci, di komunitas aja deh, setiap kita kan, setiap relawan ada komunitas kan, komunitas suci. Kita perhatikan misalnya saat kegiatan suci. Kita itu semua itu lebih fokusnya ke kegiatan, saat meetingnya, saat kegiatan, atau saat kita berinteraksi dengan sesama relawan. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan, pernah nggak kita perhatikan? Nah, apakah ada menceritakan tentang kesalahan relawan, orang lain, menceritakan hal yang bukan bagiannya, atau kepentingannya, atau sekedar, saya cuma ingin bercerita kok, atau belum tentu perlu, belum tentu penting, dan yang penting lagi belum tentu kapasitasnya. Nah, kalau ketika kita ini dengan alasan kita yakinin diri kita sendiri, ini demi kepentingan bersama, ini untuk kebaikan bersama. Kita perlu tahu, ini juga bisa jadi gosip. Karena apa? Setiap ada banyak orang atau 2 orang atau berapa, kita ketika ada orang teman bicara aja, kita renungkan itu kadang-kadang yang kita bicarakan topiknya itu apa.
Jadi kita renungkan, kita pikirkan dulu ya kan sebelum kita berbicara. Benarkah ini bermanfaat nggak sih? Lihat ke dalam diri kita lagi, letakkan posisi kita. Apakah kita juga mau dijadikan topik? Nah, saya tadi ada dengan sharingnya Risni ya, itu coba kalau Buddha sampai sekarang itu ada jalinan jodoh sampai ke sini berapa karpa ya pada usia Buddha. Nah, kalau Buddha sampai sekarang masih ada, maka kita sebagai manusia awam itu akan sulit memahami akan ketidakkekalan. Kalau kita tidak paham nih ketidakkekalan, kita akan sulit melatih diri. Bisa melatih diri, cuma tidak mudah kita memahaminya. Kenapa? Karena usia, kita lihat usia manusia, usia Buddha yang sangat panjang. Dan hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan akan kita memahami ketidakkekalan. Jadi sebenarnya ya semua yang terjadi itu kita tahu ada sebab kondisi, semua ini udah mendukung, kondisi ini mendukung akan ketidakkekalan. Hidup itu ingat ada penderitaan, tapi juga ada kebahagiaan. Jadi sebenarnya ajaran Buddha itu bukan melulu tentang penderitaan, tapi itu ada kebahagiaan. Nah, ajaran Buddha ini bisa kita dapatkan dari mana sih? Di sini, di dalam ceramah master, di dalam pembabaran master, guru kita, ini juga bisa kita dapatkan dari mana? Di mana sih? Dari orang tua kita yang mengajarkan kita, dari sekolah, di sekolah-sekolah yang mengajarkan pemuka agama, tokoh-tokoh, orang baik, orang bijak, dan lain-lain. Semua yang mengajarkan kita untuk apa? Buat baik. Dan mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak berbuat jahat. Dan membimbing kita jadi orang yang lebih baik, lebih bijak. Nah, kita tahu tiga, semua ajaran Buddha dirangkumkan itu tiga kan. Jangan berbuat itu banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat, kejahatan, sucikan hati dan pikiran kita. Ini semua kita ini. Jadi kita yang mau agama apapun itu, ketika kita diajarkan untuk berbuat baik, jadi orang baik. Semua agama mengajarkan tidak boleh mabuk-mabuk dan minum arak. Itu juga ajaran Buddha, karena kita agama Buddha, kita belajar, kita tahu oh ini ajaran Buddha. Tapi di lain juga sama sebenarnya, tapi namanya mungkin berbeda-beda gitu. Sama seperti kita panggil orang tua, ya kan? Panggilnya ada mama, panggil mama, ada yang ibu, ada yang mother, ya kan? Ada mam, ada yang bunda atau apapun itu. Oke, yang Sece atas waktunya. Cảm ơn sư chị Artibaya, Anihabaya. Oke, ini gimana sư chị? Mau ditambahkan sư chị Rusni? Kanan ya, Heni Haba saja ya, atas kritikannya ya. Memang setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Ada baiknya, semuanya ada plus dan ada minusnya ya. Saat Buddha kalau ada, kita tingkat untuk pencerahannya akan lebih tinggi. Tapi kalau saat di Buddha tidak ada, memang semakin lama semakin menurun. Dan tingkat kemampuan kita sebagai makhluk awam itu untuk menangkap akan semakin merosot ya. Dan mungkin di antara Sisung Suci juga ada yang punya pendapatnya yang berbeda ya. Jadi kita nanti kalau memang Sisung Suci ada yang mau kasih tanggapan, boleh ya, kita silakan ya. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu selama kepada 1 Gunawati Suci dari Barat, 2 Meling Suci dari Tebing Tinggi, 3 Meliwani Manusi Suci dari Palembang. Silakan Nina Suci, lanjut. Oke, yang keempat Surya Metal, Susyung ya dari Makassar. Nomor 5, pemenang nomor 5 Mina Suci dari Tebing Tinggi. Nomor 6, pemenang ke-6 Budi Hartono Susyung dari Pontianak. Selamat kepada Susyung Suci yang menang di pemenang kuis di hari Kamis ini ya. Ya, kita undang ya. Tadi ada yang sudah resen, saya lupa ya. Mardiono Susyung. Oh ya, kita persilakan dulu ya. Waktu juga tinggal 7 menit. Silakan Susyung untuk menambahkan. Ya, terima kasih C atas waktunya ya. Hormat kita pada master juga, guru kita. Apakah suara saya kedengaran nggak? Jelas kedengaran Susyung. Ya, terima kasih.
Iya, tadi untuk hari ini saya perhatikan dari penjelasan yang ada, ini sangat mendalam ya tentang salah satu ajaran pokok Buddha. Jadi semua aliran mazhab ataupun kita sebut kendaraan kecil, kendaraan besar, mungkin juga termasuk adalah yang mungkin dari yang lain ya, mesti jalan Intan misalnya begitu, atau Tantrayana Wajranya pun intinya semua aliran Buddha itu intinya membahas pokok dasar yang sama. Salah satu pokok dasar yang benar-benar sama di sini adalah Paticca Samuppada. Tentu ya dari guru itu memiliki keahlian tersendiri dalam hal menjelaskan, menguraikan, tapi pokok dasar sama. Dan ini menjadi penting juga bagi kita memahami bahwa sebenarnya di dalam ajaran Buddha, Paticca Samuppada ini bagian yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Celina kalau nggak salah ya, Pak, saya mungkin karena sambil di jalan tapi tertarik mengomentari ini. Jadi intinya kalau kita memahami Paticca Samuppada juga berarti kita juga memahami Dharma. Karena inilah sebenarnya salah satu kunci dari ajaran Buddha selain tadi berbicara tentang kita apa namanya benar-benar bisa menembus kebenaran tentang ketidakkekalan, ya kan? Ketidakkekalan, terus kemudian duka atau ketidakpuasan, penderitaan, dan juga anatta ya, atau yang kita sebut di dalam kendaraan besar seringkali dikaitkan dengan sunyata atau ketiadaan ego, itu menjadi pokok dasar juga. Tapi hari ini adalah saya tertarik itu untuk eh, menambahkan sedikit penjelasan tentang Paticca Samuppada ya. Patrika Samuppada ataupun yang disebut dalam bahasa Inggris dependent origination. Lalu dalam bahasa Indonesia memang banyak versi penerjemahan, ada sebab akibat yang saling mengkondisikan, sebab musabab yang saling bergantungan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya di situ sama saja. Dalam arti bahwa di dalam Paticca Samuppada kita bicara tentang adanya sebab dan kondisi di mana sebab ini adalah menjadi akibat dan akibat berarti menjadi sebab yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam rumusan Paticca Samuppada tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa dengan adanya itu maka ada itu, dengan timbulnya ini maka timbullah yang itu ya, dengan tidak adanya ini maka juga tidak adanya itu ya, dengan tidak timbulnya ini maka juga tidak akan timbul itu. Artinya di sini kita memahami bahwa uh, ada yang sebenarnya saling terkait, saling bersambung, saling berkoneksi, tapi kita juga bisa memutuskan rantai itu gitu loh. Rantai nidana yang ada 12 itu sebenarnya kunci juga untuk memahami kita tentang ajaran Buddha. Bagaimana kita harus, kalau ingin memutuskan samsara itu, berarti harus secara teoritis juga harus memahami di mana pemutusan itu harus dilakukan gitu. Kita tahu secara garis besar bahwa pada prinsipnya Paticca Samuppada sangat penting buat untuk memahami ini. Paticca Samuppada ini adalah bahwa kita saling terkait dengan makhluk lain, kita terkait dengan alam. Oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita arogan mumpung berkuasa, mumpung punya duit dan seterusnya, kemudian kita bisa arogansi, nggak bisa. Karena sebenarnya kita adalah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Oleh itu penting sekali kita juga memahami bahwa alam pun ada keterkaitan dengan kita. Nah, khusus secara spiritual Buddhis tadi, kita memahami seorang Buddha juga menembus kebenaran ini setelah memahami berprosesnya kelahiran dan kematian makhluk ya. Seorang Buddha sama Sang Buddha kan bisa melihat bagaimana makhluk itu berproses mulai lahir dan seterusnya sampai mati lagi dan seterusnya. Itu seorang Buddha bisa merunut ke belakang perjalanan semua makhluk sehingga kemudian muncul yang kemudian kita pelajari ini sebagai Paticca Samuppada. Nah, saya kan fokusnya terutama di mana sebenarnya kita bisa ya untuk berusaha memotong rantai. Karena rantai ini sebenarnya sama juga dengan kayak rantai siklus samsara. Kalau kita tidak tahu ya kita akan masuk terus ke dalam samsara siklus. Tapi kalaupun kita tahu tapi tidak berusaha ya sama juga. Sama aja kita punya resep tapi kita tidak minum obatnya. Nah, Paticca Samuppada sebenarnya mungkin secara gampang kita bisa melihat bahwa pentingnya sebab dan kondisi belajar dari api ya.
api munculnya dari yang mana sebenarnya sih? Kalau kita lihat, kalau hanya konsep dasarnya ya tentang prinsip ada ini maka ada itu ya, timbul ini maka timbul itu dan seterusnya, tidak adanya ini maka tidak ada itu dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, kalau di api itu muncul kan juga karena ada sebab ya. Jadi kalau misalnya apinya, coba kalau kita lihat api itu muncul dari mana? Ketika ada kondisi-kondisi yang tepat, ada sebab-sebab yang tepat itu baru muncul muncul api kan gitu ya. Contohnya api akan muncul ketika apa? Ketika ada panas, ada oksigen, dan juga ada eh, panas, oksigen, dan bahan bakarnya gitu. Tapi api itu akan kemana hilangnya? Hilang begitu saja ya, dari korek kita aja hilang. Kemana tahu api itu? Nggak tahu juga kemana. Tapi pada prinsipnya, ketika kondisi-kondisi yang lain juga tidak memungkinkan, maka api juga hilang ya. Contohnya ketika bahan bakarnya habis, api nggak ada. Tidak ada oksigen, api juga nggak akan nyala. Kan begitu, misteri kan, api itu juga misteri. Nah, itu paling mudah mungkin analogi untuk memahami konsep dasarnya dulu. Nah, kemudian berkaitan dengan paticca samuppada, sebenarnya di bagian mana rantai pemotongan agar kita bisa memahami untuk bertindak. Sebenarnya di situ kita bisa memahami di dua titik ya, di dua titik. Yang saya pahami itu di titik yang pertama adalah antara Awija dan Sankara atau yang pertama, tapi agak susah itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah di pokok, yaitu yang namanya sendiri Pak, self-service. Oh ya, oke. Jadi kalau yang pokok dasarnya itu adalah di bagian wedana atau perasaan. Tadi disebutkan bahwa wedana muncul itu ketika ada apa? Ada kontak ya, kontak indera kita dengan dengan objek-objek ya. Objek-objek itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu semua adalah kontak kita dengan objek-objek itu. Gitu. Ya. Oke. Sorry, saya mungkin ini darurat ya. Jadi, halo, apakah masih nyambung? Masih Sisyong, Halo? silakan. Halo? Masih nyambung, silakan Oh, Sisyong. tidak boleh nambah ya waktunya ya. Sore ini ya dari tanggung. Ya, jadi ya mungkin penekanan saya sih gimana proses kita harus memutuskan rantai itu, intinya pentingnya di situ ya. Itu kan eh, ada yang namanya kontak. Habis kontak antara indera kita dengan objek-objek yang kita lihat, kita dengar dan sebagainya kan menimbulkan yang namanya wedana ya. Ada wedana gitu. Wedana itu kalau lanjutannya di dalam paticca samuppada itu akan memunculkan yang namanya tanha, nafsu keinginan itu. Dan nafsu keinginan atau tanha itu kalau terus maka akan memunculkan upadana alias kemelekatan. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pemutusan atau pengendalian diri kita di sini adalah ketika kita kontak dengan indera, kontak dengan objek indera maksud saya gitu loh. Jadi kalau memahami di sini berarti kalau kita ingin benar-benar mempraktikkan ajaran Buddha, kemudian belajar mempraktikkan ajaran Buddha terutama paticca samuppada yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah melakukan pengendalian diri ketika kita telah istilahnya kontak dengan objek-objek ya kan, karena kita melihat sesuatu yang menyenangkan muncul ya, sesuatu yang kemungkinan bisa nafsu kita naik dan sebagainya. Kita mendengar suara yang merdu juga demikian. Kita bisa mencium bau-bau yang mungkin sangat wangi dan sebagainya, sangat kemudian juga akan membuat kita
nafsu kita muncul. Nah, ini menjadi sebab kita, kenapa kita samsara terus, disamsara terus, karena di sini kadang-kadang kita terlalu mengikuti perasaan. Nah, pentingnya perasaan di sini ya. Kalau kita terus hanya ngikutin perasaan kita yang muncul karena adanya objek, dan kita tidak mengendalikan, ya berarti kita resikonya ya tidak akan berakhir gitu. Artinya tidak akan berujung pada pelepasan dari samsara itu sendiri gitu. Jadi pentingnya di sini, berarti saya kata kuncinya adalah menekankan pentingnya pengendalian diri setelah kontak dengan objek. Jadi ketika indera kita kontak dengan objek, kan muncul perasaan ya. Kita harus mengendalikan perasaan-perasaan yang muncul ini. Jangan sampai kita hanya ikutin demikian, ngikutin secara alami kan kita maunya pasti melekatin. Dan kemudian kalau kita udah ngikutin perasaan kita menyenangkan, oh ya diikutin, nanti kan muncul nanti apa akibatnya? Ya, muncul perasaan pingin terus ya, nanti nafsunya naik dan terus melekat. Nah, upadana itulah kemelekatan yang kemudian kalau udah upadana ya siap-siap muncul lagi itu bawah, dan kemudian kalau udah ada niatan muncul lagi atau terus-menerus ingin lahir lagi ya muncullah jati dan seterusnya. Kalau resiko dari lahir maka kemudian mati. Jadi penting di sini saya hanya menekankan satu hal, yaitu kalau kita ingin memutus salah satu rantai dari paticca samuppada, praktek kita di mana sebenarnya adalah mengendalikan indera kita ketika panca indera kita kontak dengan objek-objek di sekitar kita, entah itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Oleh itu pentingnya di sini kita belajar praktek melalui ceci, belajar meditasi secara mandiri dan melalui guru-guru, karena sebenarnya kita berusaha mengendalikan apa yang muncul setelah batin kita kontak dengan objek-objek yang tadi, yang kalau kita tidak kendalikan muncul yang namanya nafsu dan kemudian kemelekatan atau upadana. Orang itu mungkin saya hanya menekankan di situ ya. Mari sama-sama di sini kita memahami di dalam panjangnya 12 nidana itu, maka salah satu aspek pentingnya adalah bagaimana kita mengendalikan perasaan yang muncul setelah indera kita, panca indera kita, 6 indera kita kontak dengan objek-objek tadi. Ya, karena waktu C ya, mungkin saya akhiri. Terima kasih dan semuanya. Dan Mardiono Susyong, sharingnya sangat bagus dan cukup mendalam. Sangat bagus dan sharingnya sangat bermanfaat, Susyong. Dan Suci Rusti, ini udah ada yang resen nih. Mau dilanjutkan atau gimana? Ini karena waktunya udah jam 9 dan juga banyak yang sudah mau beraktivitas. Mungkin Susyong Suce yang mau sharing itu bisa disimpan untuk besok ya. Sorry ya. Oke. Kita lanjut dengan kosakata. Silakan, Syapusa. Ini house ada kendala ya? Saya punya ini yang bermasalah. 感恩修公上人开示，感恩修库舍婆，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata Shin Fasyang, bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita, episode 1627. Mengingat orang-orang yang sudah tua dan lemah, membimbing mereka dengan ajaran Buddha. Lao Hua, penuaan. Lao Mai, menjadi tua. Shuai Hao, merosot dan lemah. Jin Wang, Raja Jin dari dinasti Jin. Xun Dao, mendidik, mengasuh, membimbing. Kan'en Shepo, Cao Shang Hao. Kan'en ya, Syapusa. Ya, kan'en ya. Ini terakhir kita akan tutup kan'en kepada tim Simpasiang host Intisari dan semua Susyong Suce yang hadir, dan juga kan'en kepada Bibiliang Suce, Gunawati Suce,
Heni Haba Sece dan Mandiono Susyong yang sudah sharing ya. Mohon maaf ya, yang untuk pemenang kita gak panggil untuk sharing, mungkin bisa disimpan untuk besok sharingnya. Karena berhubung waktu, kita akan tutup dengan memberi penghormatan. Silakan Susyong Sece bangkit berdiri dan bersikap anjali. 向佛菩萨及上人行上问信礼，一问信，再问信，三问信。Silakan duduk. Susyong Sece yang belum absensi, jangan lupa absensi ya. Kangen Rusni dan Lina Sece. Kangen Kaca. Sampai ketemu besok. Kangen Susyong Sece. Kangen Taja. Shine.